seneng banget kalau misalnya dijengukin rame-rame. Tapi masalahnya gue nggak tahu nih kira-kira bisa bawa orang banyak atau enggak. Waktu itu aja kita susah banget ya masuknya. Ya udah, kalau gitu gimana kalau lo berangkat duluan aja, Re? Jadi kalau misalnya sampai sana ternyata boleh masuk rame-rame, lo kabarin kita aja, ntar kita nyusul. Akur. Setuju. Boleh deh kalau kayak gitu. Yaudah kalau gitu gue cabut duluan ya semuanya. Assalamualaikum. Salam ya. Bu, kita di sini bukan meminjam, tapi kita mau ngembaliin uang yang udah dipinjam sama teman saya, Dado. Wah, bagus sekali. Mana uangnya? Cepatlah. Iya, jadi ini Bu. Uangnya dan totalnya 18,5 juta. Sesuai dengan uang yang diterima sama Dado dari Ibu. Betul. Macam mana pula? 18,5 juta, sedangkan hutangnya 20 juta. Maaf banget ya Bu, tapi Dado bilang katanya uang yang dia terima tuh cuma 18,5 juta. Dan kita cuma bayar uang yang dia terima aja. Selebihnya bunganya kita nggak akan bayar. Karena menurut ajaran agama Islam juga itu nggak baik Bu. Macam mana pula ini? Tak mau aku terima uang ini. Hah, ambillah. Bu, kalau emang ibu nggak terima, kita nggak bayar. Gitu aja deh. Kalau ibu nggak mau, ya mendingan kita nggak usah bayar sekalian aja. Rupanya kalian mau jago di sini. Aku telepon. Halo. Di mana kau? Kesini kalian. Cepat. Kenapa, Bu? Mereka mau bayar hutang, tapi tak berikut sama bunganya. Berilah mereka pelajaran itu. Kalau kalian gak mau bayar utang beserta bunganya, pergi kalian dari sini. Lo nggak usah nyolot. Kal. Kalian nggak tahu, ini daerah kekuasaan kita. Wilayah lu. Wilayah kekuasaan nipu. Wilayah kekuasaan ngebohongin orang. Jangan cari masalah di sini. Diam lo! Yang banyak. Lu yang banyak. Biar gue yang selesaiin aja. Udah sini aja. Coba tiga. Sekarang gini aja deh, Bu. Ibu mau terima duitnya apa enggak? Iya, ku ambillah uang itu. Sini. Dok, ambil motor lu aja, Dok. Siap bang, terima kasih ya bang ya. Kita kayaknya emang jodoh dan nggak dapat dipisahkan. Bang Chandra, makasih bang. Reva, Cindy, Haikal, lu semua the best. Gua like. Sama-sama, Dok. Yuk. Hati-hati, Dok. Iya. Mon, gimana, Mon? Mon, gue ngerasa bodoh banget deh. Gue udah berkali-kali diajarin sama lo, tapi gue gak bisa-bisa juga. Sorry ya, Mon. Gue ngerasa gue payah banget. Coba lo pikir deh, dari kapan kita udah belajarin motor terus, tapi gue gak bisa-bisa. Udah gak apa-apa Bel, gak perlu sedih gitu. Lagian juga ya emang ada aja orang yang coba untuk naik motor, latihan naik motor, tapi ya gak segampang itu juga dia bisa. Apalagi motornya gede kayak gini kan. Motor lu malah lebih gede daripada motor gua. Jadi ya wajar aja.
Mon, tapi gimana gue nggak sedih coba? Gue ngerasa gue ngerepotin lo banget. Padahal gue tuh pengen banget gabung sama anak-anak aja. Gue pengen bisa bawa motor sendiri. Jadi kan kalau misalnya mereka ada acara atau mereka ngapain, gue nggak perlu ngerepotin siapapun karena gue udah bisa bawa motor sendiri. Tapi buktinya sampai sekarang gue juga nggak bisa. Gue salut sih sama tekad lo. Ya karena tujuan lo juga buat nggak ngerepotin orang lain. Tapi ya udah, gue janji deh, gue bakal ngajarin lo sampai lo bisa naik motor. Pas banget emang. Tapi gue beneran gak enak banget deh sama lo. Di satu sisi ya gue gak enak sama lo karena gue belet banget. Kayaknya gue gak bisa-bisa naik motor. Tapi di satu sisi juga gue nyaman belajar motor sama lo. Karena lo tuh sabar banget ngajarin gue. Lo gak pernah marah, lo gak pernah ngeluh. Lo telaten banget ngajarin gue. Gue gak yakin orang lain bisa ngajarin kayak gitu. Ya udah, gue nggak apa-apa kok kalau gue harus ngajarin lo terus. Yang penting lo udah semangat. Kalau lo semangat buat belajar, ya gue juga semangat ngajarinnya. Oke, gue semangat. Asal lo gak marah kan kalau gue belum bisa-bisa. Nah, gue gak bakal marah. Oke. Sekarang gue lapar, Mon. Gimana dong? Makan dulu yuk. Latihannya gimana? Udahan dulu deh hari ini ya. Besok-besok lagi. Ya udah, Kita makan di teras rumah aja. di teras rumah lo. Bukan. Jadi dekat-dekat sini ada kafe namanya Teras Rumah. Oh. Oke juga kok. Ya, Udah. lo yang bawa ya? Hah? Lo yang bawa. Iyalah. Ntar ambil helm sama jaket dulu ya. Nah ini Bu, laporan penjualan butik bulan ini. Jadi bulan ini itu kita laku penjualannya itu sekitar 70% dari rata-rata. Belum lagi ditambah sama klien-klien yang pesen sesuai keinginannya dia Bu. Itu naik 100% Bu. Alhamdulillah, kamu tuh emang bakat ya jaga butik ya? Ih, kok saya Bu? Kan butiknya ini punya Ibu. Ya iya sih, tapi kan semenjak saya menikah, saya tuh jarang aktif di butik. Terus kamu yang jagain. Justru setelah kamu pegang, kemajuannya begitu pesat. Berarti kan kamu bakat. Makasih ya kamu udah jagain butik dengan baik. Iya Bu, sama-sama. Berarti kita harus belanja stok lagi nih sama untuk yang di butik dan di display juga. Oh iya Bu, jadi yang tren baru itu yang kayak gini Bu. Yang kayak gini, ini ada beberapa. Nah ini juga. Iya. Ya udah kamu belanja aja. Berarti saya pesen ini aja ya Bu ya? Ini untuk stok kita ya. Berarti sekarang Ibu udah aktif lagi nih di butik. Berarti keadaan di rumah Ibu udah aman-aman aja kan? Ya nggak juga sih sebenarnya, yang namanya rumah tangga kan pasti ada aja masalahnya. Ya ditambah lagi kan sekarang papanya Mondi itu ada di Jakarta. Saya makin nggak tenang. Emangnya Ibu jadi nggak tenang? Papanya Mondi bikin masalah apa sih Bu? Justru itu, sekarang ini dia justru berubah. Dia jadi ramah sekali dan baik. Kan saya jadi bingung, saya jadi curiga. Masa sih Bu? Iya, dia tuh jadi berubah ramah dan baik banget sama Akang Abah. Pas saya pergi berdua sama Akang Abah, ketemu sama dia. Berarti kan alhamdulillah Bu, kalau papanya Mondi itu sekarang udah jadi baik, berarti mungkin dia udah sadar. Nah, berarti Ibu sama Abah udah bisa balik ke rumah lagi dong Bu. Kan kasihan juga Bu, Mondi tidurnya sama dang dingdung. Mana ruangannya nggak ber-AC lagi Bu, kasihan kepanasan. Ya juga sih. Coba nanti saya bicarain deh sama mereka ya. Coba kamu siapin dulu yang mau dibelanjain ya. Iya Bu. Be, mau kemana Be? Mau sholat asar? Iya, Babe mau nungguin acara di masjid aja. Jangan lupa ya ntar ya. Lu juga semuanya sholat. Iya Be, siap. Assalamualaikum. Hati-hati Be. Guys, kayaknya gue cabut juga ya. Soalnya ini gue ada janji sama mamanya Boy. Pengen jengukin Boy ke tempat karantina. Wah, lu kalau pengen nyungkin, boy gue ikut dong. Iya Rek, kalau bisa juga gue mau. Ya sebenarnya sih gue yakin Boy pasti seneng banget kalau misalnya dijengukin rame-rame. Tapi masalahnya gue nggak tahu nih kira-kira bisa bawa orang banyak atau enggak. Waktu itu aja kita susah banget ya masuknya. Ya udah, kalau gitu gimana kalau lo berangkat duluan aja, Re? Jadi kalau misalnya sampai sana ternyata boleh masuk rame-rame, lo kabarin kita aja, ntar kita nyusul.
akur. Setuju. Boleh deh kalau kayak gitu. Yaudah kalau gitu gue cabut duluan ya semuanya. Assalamualaikum.